Halo guys, selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya dengan teman saya sendiri Evi Kristina dengan NIM 2302020015 dan teman saya Angelina Dos Reis Pinto dengan NIM 2302020002. Kami adalah mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Wisnuwardana Malang. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan sebagian materi tentang desain struktur organisasi. Baiklah teman-teman, untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Desain struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok-kelompok yang ada di dalam organisasi. Adapun unsur-unsur penting dalam struktur organisasi. 1. Spesialisasi kerja. 2. Departementalisasi. 3. Rantai komando. 4. Rentang kendali. 5. Sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Faktor-faktor yang menentukan perencanaan struktur organisasi yaitu 1. Besar kecilnya organisasi. Besar kecilnya organisasi adalah besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satu satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, maka struktur organisasi akan semakin kompleks. Demikian juga sebaliknya. 2. Strategi organisasi adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandler pada perusahaan-perusahaan industri di Amerika, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara strategi dan struktur. Ia menyimpulkan bahwa struktur mengikuti strategi. 3. Teknologi. Teknologi adalah perbedaan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa, akan membedakan bentuk struktur organisasi. Perusahaan yang menggunakan teknologi modern akan memerlukan struktur yang kompleks dibandingkan perusahaan dengan teknologi tradisional. 4. Karyawan. Karyawan adalah tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan juga mempengaruhi bentuk struktur dari organisasi. 2. Pembagian kerja. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan, yang mungkin bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik. Contoh pembagian kerja, seperti pembagian kerja dalam bisnis restoran. 1. Pembagian kerja bagian dapur. 2. Pembagian kerja pelayanan pelanggan. 3. Pembagian kerja kasir. Yang ketiga, departementalisasi adalah proses pengelompokan dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan dan berdasarkan kriteria tertentu. Departementalisasi juga memberikan batas kekuasaan dan tanggung jawab pada setiap departemen yang akan dibentuk. Adapun bentuk-bentuk departementalisasi, yaitu 1. Departementalisasi atas dasar tutorial atau wilayah, yaitu departementasi atas dasar penentuan porsi kekuasaan dan operasi daerah atau wilayah-wilayah. 2. Departementalisasi atas dasar produksi, yaitu departementalisasi yang berdasarkan atas jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 3. Departementalisasi atas dasar pelanggan, yaitu departementasi yang berdasarkan atas penggolongan dan pembagian kelompok menjadi pelanggan perusahaan atau orang yang membeli barang yang dijual oleh perusahaan. 4. Departementalisasi atas dasar fungsi organisasi. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Keempat, koordinasi dan rentang kendali. Koordinasi adalah suatu proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif. Dan apabila suatu pekerjaan tergantung pada pekerjaan lain, maka kebutuhan koordinasi akan semakin tinggi. Adapun jenis-jenis ketergantungan organisasi menurut James D. Thomson. Yang pertama yaitu Polite interdependence atau saling ketergantungan yang menyatu.
Ketergantungan semacam ini tidak membutuhkan interaksi, dan ketergantungan ini terjadi apabila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu sama lainnya dalam melaksanakan kegiatan harian. Yang kedua, sequential interdependence atau saling ketergantungan yang berurutan. Ketergantungan dalam bentuk ini ditandai dengan dipakainya output dalam suatu bagian sebagai input bagian lainnya. Tingkat ketergantungan antar bagian lebih kompleks dibanding polite interdependence, tetapi pengaruh masih bergerak satu arah. Yang ketiga, reciprocal interdependence atau saling ketergantungan timbal balik. Ketergantungan semacam ini timbul apabila antar bagian saling mempengaruhi satu sama lainnya. Rentang kendali. Rentang kendali adalah batas jumlah bawahan langsung yang dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seseorang manajer. Adapun faktor yang membatasi rentang kendali. Yang pertama, sifat terperincinya rencana. Kedua, latihan-latihan dalam perusahaan. Ketiga, posisi manajer dalam perusahaan. Keempat, dinamis dan statis organisasi. Kelima, efektivitas komunikasi. Keenam, tipe pekerjaan yang dilakukan. Ketujuh, percakapan dan pengalaman manajer dan span of personality and energy. Kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasiaan wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Keenam, proses pengembangan struktur organisasi adalah suatu garis yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan. Adapun langkah-langkah mengembangkan struktur organisasi seperti identifikasi bisnis proses, lakukan penetapan struktur organisasi, jangan mempertimbangkan potret perusahaan, tetapkan fungsi perencanaan, dan alir instruksi. 7. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi garis. Struktur organisasi garis, bentuk struktur organisasi semacam ini biasanya digunakan pada lembaga atau perusahaan yang sederhana dan kecil. Hal ini dibutuhkan untuk mengambil tindakan dan keputusan yang cepat. Kedua, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah suatu bentuk susunan organisasi yang memberikan gambaran bahwa pembagian tugas dan kewenangan disusun menurut fungsi-fungsi pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Ketiga, struktur organisasi garis dan staf. Struktur organisasi ini hampir sama dengan struktur organisasi garis, hanya di dalamnya terdapat staf ahli yang berfungsi sebagai penasehat yang memberikan konsultasi mengenai kebijaksanaan dan langkah tertentu. Yang keempat, struktur organisasi fungsional dan start, yaitu struktur organisasi fungsional sebagaimana disebut di muka, ditambah adanya staf ahli yang membantu pimpinan dalam usaha mengambil kebijaksanaan manajemen perusahaan. Yang kelima, struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek disusun atas dasar pembentukan tim-tim khusus. Biasanya masing-masing adalah para spesialis yang diperlukan untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan-tujuan khusus pula. Keenam, struktur organisasi matriks. Organisasi matriks adalah organisasi yang susunannya ditandai dengan adanya dua klasifikasi. Pertama, berlaku pada lini pertama dan kedua, yang pelimpahan wewenang bersifat fungsional dan divisional.